Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 24 Juli 2021 dengan judul Mengambil Pendirian Tegas untuk Pertanakan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak untuk semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami. Lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pekerjaan kami di hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami untuk kami mengerti dan kami mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Mari kita ikuti penjelasannya. Di dalam lingkungan keluarga dan di dalam jemaat, kita harus menempatkan perterakan di atas sebuah mimbar yang tinggi. Itu harus menjadi unsur yang hidup dan bekerja, sambil membarui kebiasaan, kecenderungan, dan tabiat sifat yang tidak bertarak, terletak pada dasar segala kejahatan dalam dunia kita ini. Anak-anak perlu diberi pelajaran yang akan menumbuhkan di dalam diri mereka keberanian untuk melawan kejahatan. Para orang tua harus melatih ketelitian yang besar sehubungan dengan makanan yang ditaruh di hadapan anak-anak mereka. Para pemabuk terbentuk oleh hanya terlalu sering pelajaran tidak bertarak yang didapat di rumah tangga. Biarlah anak-anak itu diberikan makanan yang akan membangun pikiran dan tubuh, tetapi jauhkanlah dari mereka makanan-makanan yang banyak bumbu-bumbunya yang akan membangkitkan keinginan untuk bahan-bahan perangsang yang lebih kuat lagi. Penggunaan minuman keras atau tembakau membinasakan otak dan melumpuhkan saraf. Tembakau adalah suatu racun yang lambat, mengendap tetapi paling ganas, dan pemakaiannya sedang mengerjakan bencana yang tak terkatakan. Tidak diperlukan argumen untuk menunjukkan kejahatan pemakaian minuman yang memabukkan. Manusia yang berada dalam kehancuran, jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati dan pernah ditangisi oleh para malaikat, terdapat di setiap tempat. Mereka adalah suatu cacat pada peradaban kita yang dibanggakan. Orang-orang yang pada zaman dahulu berlomba untuk mendapatkan suatu hadiah, menyadari pentingnya kebiasaan bertarak, dan terlebih lagi kita yang berlomba dalam suatu perlombaan untuk memahkotai sorgawi. Kita seharusnya mengerahkan segala usaha untuk mengalahkan kejahatan. Pada setiap waktu dan setiap kesempatan untuk menuntut keberanian moral untuk berpegang pada prinsip pertarakan yang tegas. Ingatlah bahwa setiap hari engkau menenun bagi dirimu satu jaring kebiasaan. Makin baik engkau memelihara hukum kesehatan, semakin jelas engkau dapat melihat pencobaan dan menolak pencobaan itu, dan semakin jelas pula engkau melihat nilai hal yang kekal itu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami agar anak-anak perlu diberi pelajaran yang akan menumbuhkan di dalam diri mereka keberanian untuk melawan kejahatan. Para orang tua harus melatih ketelitian yang besar sehubungan dengan makanan yang ditaruh
di hadapan anak-anak mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil dan staf, Bapak Wali Kota bersama wakil dan staf, Bapak Bupati bersama wakil dan staf, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib melalui hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan bekali mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, dedikasi dan sukacita dalam pelayanan. Terlebih berikan kekuatan, kesehatan dan bebaskan mereka juga dari wabah corona, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami teringat Tuhan memberkati guru-guru, siswa dan semua kepala sekolah. Saat ini mereka sedang mempersiapkan untuk memasuki tahun ajaran yang baru. Kiranya hikmat pengetahuan sorga selalu diberikan kepada mereka. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus di dalam menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sakit di rumah dan juga di rumah sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka melalui makanan, minuman, obat yang dipergunakan. Yang ada di dalam kebimbangan, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka juga, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.